Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya hari ini. Nah, di sesi kali ini enaknya kita sharing apa ya? Oke. Kebetulan kemarin aku habis cerita sama ibuku. Nah, karena itu aku jadi kepikir buat sharing tentang value apa sih yang diajarkan orang tua kepadaku sehingga aku bisa menjalankan peranku dan menjalani hidupku hingga saat ini dengan baik. Setiap keluarga pasti punya value-nya masing-masing dan setiap orang tua pasti mengajarkan banyak sekali nilai-nilai baik kepada anaknya yang harapannya ke depannya anaknya juga bisa menjadi pribadi yang baik. Nah, di keluargaku sendiri dan dari orang tuaku ada banyak juga nilai-nilai baik yang diajarkan kepada kedua orang tuaku yang menjadikan itu bekal untukku dalam menjalani hidup. Nah, oke, mungkin kita mulai ya. Nah, apa sih yang pertama? Nah, yang pertama itu dari dulu aku diajarkan untuk bisa mandiri. Bapak dan ibu itu sering cerita kalau misalkan dulu mereka kuliah itu, mereka bisa kuliah dengan mencari biaya sendiri. Entah dari beasiswa ataupun jualan, kayak jualan makanan gitu. Karena kebetulan memang eh, keluarga ayah dan ibuku itu dari keluarga yang kurang berkecukupan, sehingga mereka untuk sekolah harus mengusahakan biayanya sendiri. Nah, karena itu, jadi orang tuaku selalu mengajarkan nilai kemandirian kepada aku sejak aku kecil. Sesimpel kayak di sekolah, misal ya mengerjakan tugas sendiri, yang nggak boleh nyontek lah ya. Terus kayak bapak dan ibu itu selalu mengusahakan bahwa semua kebutuhan sekolahku itu bisa terpenuhi. Kayak misal punya alat tulis sendiri atau misal sekolah itu butuh alat pendukung apa ya, bapak ibu akan selalu mengusahakan bahwa aku bisa punya itu dan aku bisa maksimal lah di sekolah dan aku nggak perlu pinjam ke teman. Jadi aku tidak bergantung sama orang lain. Pun untuk kegiatan sehari-hari juga dikerjakan secara mandiri. Nah, selain itu, nilai yang kedua itu terkait dengan kejujuran. Ya, kayak tadi, kayak nggak boleh nyontek, terus ya jujur baik sama diri sendiri ataupun sama orang tua. Terus dulu pernah juga nih, kayak daftar sekolah. Waktu itu aku mau daftar sekolah SMA. Nah, aku tuh pengen nih masuk SMA favorit yang ada di kota. Kebetulan kan kalau SMP ku di desa ya. Nah, aku pengen nih bisa sekolah SMA di kota. Nah, tapi kan kalau SMA kota favorit pasti nilainya cukup tinggi kan buat bisa masuk. Nah, kebetulan waktu di masaku itu sebenarnya ada bisa untuk kayak titip atau ikut ke kakak saudara yang ada di kota. Nah, buat jaga-jaga adalah beberapa temanku yang juga nitip nama dia di kakak keluarganya di kota sehingga dia tuh bisa masuk nih ikut kuota dari warga di kota gitu, bukan terhitung sebagai warga luar daerah. Nah, waktu itu pun keluargaku juga ada yang di kota dan menawarkan mau nggak ikut kakak di sini jadi biar nyari sekolah di kotanya lebih gampang gitu. Nah, tapi ayahku menolak itu. Kenapa? Karena menurut beliau itu bagian dari salah satu nilai kejujuran. Karena bagi beliau itu kayak kalau misalkan nih aku jadi ikut di kakak keluargaku, itu tuh kayak berasa aku tuh ngambil hak orang yang emang orang kota untuk bisa sekolah di sekolah itu gitu. Karena aku orang di luar daerah ya, terus kayak aku ngambil nih, aku ngambil kayak hak dia yang seharusnya dia tuh bisa possible si orang kota ini bisa possible masuk, tapi karena mungkin ada aku jadi dia nggak bisa masuk padahal seharusnya memang aku itu bukan orang dari kota gitu. Akhirnya ya udah deh aku nggak masukin namaku di kakak saudaraku dan aku tetap mendaftar dengan kondisi asli ikut kuota dari luar daerah yang memang kuotanya itu sangat terbatas. Memang aku nggak diterima nih di sekolah yang aku pengen, tapi aku diterima di pilihan kedua di mana itu juga
tetap salah satu SMA favorit di kota juga. Jadi, ya nggak apa-apa, emang sudah jalan dan takdirku untuk sekolah di situ dan mungkin memang itu yang terbaik juga buat aku, dan aku melalui itu dengan kejujuran gitu, tanpa harus menitip nama ataupun mengambil hak orang lain. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah, pun dari kecil itu bapak ibu tuh selalu me mengajarkan untuk bisa untuk jadi siswa yang pinter lah gitu, bisa nilainya bagus. Kalau bisa ya punya banyak prestasi gitu, yang penting kayak nilainya bagus, kamu rajin belajar dan nilainya bagus. Nah, kalau misal di keluarga sendiri, karena mungkin ya keluargaku bukan yang dari keluarga berlebih ya, maksudnya ya cukup. Jadi kenapa kita harus pintar juga itu biar gampang untuk nyari sekolah, khususnya sekolah negeri. Dari dulu bapak ibu itu pasti minta anak-anaknya buat, "Mbak, kok bisa di sekolah negeri ya, biar bapak sama ibu masih bisa ngebiayainnya." Karena kalau misalkan di swasta kan biaya lumayan ya. Nah, takutnya nanti nggak bisa cukup lah untuk biayanya. Jadi tolong diusahain di sekolah negeri. Jadi Mbak belajarnya yang rajin, biar pintar dan bisa nilainya bagus gitu. Jadi bisa keterima di sekolah-sekolah negeri yang juga favorit gitu. Jadi pokoknya pendidikan itu tetap harus bagus gitu. Nah, dan bapak ibu tuh sering bilang kalau, mungkin nanti ke depannya bapak sama ibu itu nggak bisa ngasih apa-apa, khususnya dalam hal materi. Tapi yang bisa dikasih itu tuh, ya ilmu yang Mbak dapat dari sekolah gitu, dan pasti kalau ilmu itu akan long last dan pasti akan kepakai di mana pun gitu. Nah itu aku inget banget nih, karena kadang sampai sekarang tuh aku masih diingetin tentang itu gitu. Pokoknya harus rajin belajar biar ilmunya banyak dan bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun bisa juga untuk orang lain. Terus, kalau misalkan, ayahku sendiri, itu tuh sebenarnya, alhamdulillahnya bapak ibuku itu bukan tipe yang, suka ngelarang gitu atau kayak, apa ya, kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu tuh enggak, malah beliau itu membebaskan anak-anaknya gitu buat explore, buat ya buat bebas, buat ngambil keputusan sendiri, itu dari dulu kayak aku sudah terbiasa ngambil keputusanku sendiri. Biasanya peran bapak ibu itu lebih ke ngasih masukan atau feedback biar, jadi insight-nya lebih banyak dan untuk pengambilan keputusan itu bisa jadi, lebih baik dan lebih tepatlah pengambilan keputusannya gitu. Tapi tetap balik lagi ke aku karena menurut mereka aku yang akan menjalani, jadi aku juga yang memutuskan jalan mana yang mau aku ambil. Nah, kalau dari ayahku sendiri, prinsip beliau adalah ada 3. Selama hal yang kamu pilih itu baik, kamu seneng ngejalaninnya, dan itu tuh bukan sesuatu yang melanggar hukum atau kayak hal yang kriminal, itu nggak apa-apa, udah jalanin aja silahkan gitu. Dan yang paling penting juga, kamu harus bertanggung jawab nih atas apa yang kamu pilih dan atas apa yang akan kamu lakukan gitu. Jadi ketika aku memutuskan sesuatu, pasti aku akan pertimbangkan dengan matang apa yang mau aku ambil, dan juga aku tuh memikirkan juga atau mempertimbangkan juga kira-kira resiko apa sih yang bakal terjadi atau konsekuensi apa yang nanti ke depannya akan aku hadapi ketika aku mengambil keputusan ini, gitu. Jadi, aku tetap punya kebebasan untuk memilih, aku punya kebebasan untuk memutuskan, tapi aku juga harus bisa bertanggung jawab atas pilihan yang aku pilih tersebut dan menerima konsekuensi ataupun resiko dari pilihan-pilihan yang aku ambil itu, gitu. Nah, terus, karena selain itu kayak karena apa ya, karena hal-hal tersebut gitu, jadi aku tuh punya banyak kesempatan buat explore explore hal-hal baru di luar gitu, dan itu didukung juga sama orang tuaku. Kayak kadang tuh kalau ibu tuh misal kayak aku liburan gitu, terus kayak cuma di rumah gitu, kayak, "Keluar dong," kayak keluar dong dari rumah, kayak pergi ke mana gitu, atau pergi ke mana atau lihat apa gitu yang kamu tuh jangan di rumah gitu, kayak kamu tuh harus lihat di dunia luar tuh kayak gimana. Kalau misalkan kamu bisa pergi, ya keluar aja gitu, pergi cari, pengalaman yang lain, cari pengalaman baru gitu. Jadi jangan kamu tuh stuck aja di sini gitu, kamu carilah pengalaman yang macem-macem gitu. Jadi ketika ada kesempatan
apapun buat aku explore, atau misal sesimpel kayak liburan gitu, pasti boleh deh sama bapak ibu gitu. Kayak ya kamu pergi gitu, ya nggak apa gitu, kayak maksudnya nggak, orang tua aku tuh nggak begitu khawatir sih gitu. Pokoknya selama ya itu baik dan ya mereka juga memastikan itu aman, ya udah pergi aja gitu. Kamu harus tahu dunia luar tuh kayak gimana, kamu harus tahu banyak hal gitu. Jadi jangan jangan di rumah doang gitu. Pokoknya explore sebanyak apapun selama ada kesempatan itu diambil. Nah, itu juga yang sering ayahku juga bilang kalau misalkan ketika dapat suatu kesempatan, ditawarin suatu kesempatan, itu ya diambil gitu. Karena kesempatan itu nggak akan datang dua kali. Pun semisal kamu salah atau mungkin kamu nggak pas lah dengan hasil yang kamu harapkan, gitu, ya nggak apa-apa. Seenggaknya kamu udah nyoba. Jadi ketika ada kesempatan, ambil aja, coba dulu. Kalau nggak bisa kan kamu bisa nanya, pasti bilang kayak gitu. Kalau kamu nggak bisa ya kamu nanya gitu. Kalau kamu gagal ya udah, ya nggak apa-apa. Atau kamu juga udah dapat pelajaran dari situ, dan kedepannya pasti bisa diperbaiki dengan lebih baik lagi gitu. Jadi ya itu sih, sampai sekarang pun aku juga masih aku menerapkan juga nilai itu gitu. Ketika kayak tawarin sesuatu, ya aku coba dulu gitu. Ketika aku merasa mampu dan merasa yakin, ya udah nggak apa, coba aja dulu. Jadi emang kadang aku tuh suka terabas aja dulu gitu, entah entar gagal atau entar hasilnya gimana. Ya udah itu kita pikirin entar gitu. Kayak yang penting kamu udah nyoba, kamu tahu baik atau buruk hasilnya, ya yang pasti kita harus nerima kan. Tapi ya itu menjadi salah satu pembelajaran buat kita gitu. Nah, terus kok misalkan nih, mungkin tadi banyak banget ya yang kayak dari segi ayah gitu. Nah, kalau ibu itu tuh lebih banyak misal nih kayak terkait pengelolaan uang gitu. Nah, mamah tuh dari dulu tuh pasti ngewanti-wanti kayak kalau punya uang itu tuh disimpan gitu, mana tahu nanti butuh, atau ditabung lah gitu. Pokoknya ditabung, kalau punya uang itu jangan buat jajan yang nggak perlu. Kalau punya uang emang beli barang itu yang memang diperlukan dan emang sangat urgent dan kamu butuh gitu. Jangan buang-buang uang gitu, karena cari uang itu juga susah. Nah, itu juga yang sampai sekarang tuh kayak aku jaga juga gitu. Ketika aku pengen sesuatu, pasti akan aku cek dulu ini prioritas nggak sih barangnya gitu. Kalau memang enggak, ya udah berarti emang nggak butuh. Dan eh, uangnya itu bisa ditabung atau mungkin bisa buat beli hal yang lain yang yang memang dibutuhkan saat itu. Nah, itu pun juga salah satu hal mungkin ada nilai terkait kerja keras juga yang orang tua aku ajarkan gitu. Karena waktu kecil tuh kayak ketika aku minta sesuatu itu tuh nggak yang langsung diturutin gitu. Kayak mungkin kayak dulu waktu aku SD gitu kan. Terus teman-teman tuh udah mulai nih punya HP baru gitu. Ke sekolah udah bawa HP. Kalau nggak saya itu sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD gitu kan. Udah mulai pada punya HP. Sedangkan aku tuh enggak gitu. Terus sampai suatu saat kayak aku juga pengen nih punya HP gitu. Walaupun ya HP yang sederhana gitu. Tapi kan seenggaknya aku punya nih gitu kan. Nah, tapi dari dulu, dari aku kecil itu, orang tuaku tuh nggak pernah ngasih sesuatu kayak aku minta langsung dikasih, itu nggak pernah. Pasti akan ada usaha ataupun kayak aku harus meraih sesuatu nih baru mereka kasih. Jadi misal nih kayak HP gitu tuh, waktu itu Bapak kasih HP, tapi Mbak harus bisa ranking satu dulu gitu. Nah ya udah, jadi karena demi HP itu, nggak demi HP juga sih, tapi emang salah satunya. Nah, biar aku bisa dapet nih, biar bisa punya HP dan bisa kayak teman-temanku, ya udah. Jadi aku belajar biar aku tuh bisa masuk tiga besar. Maksudnya kok bisa, aku bisa ranking satu. Jadi ayahku akan kasih aku HP. Pun ketika dikasih HP itu tuh bukan HP yang baru kayak teman-temanku yang lain, tapi itu adalah HP yang sebelumnya dipakai ayahku terus dikasihin aku gitu. Dan itu tuh berlaku sampai aku SMP juga masih kayak gitu kayak aku harus ranking dulu biar bisa dapat ganti HP nih. Pun itu juga kayak aku baru kayak SMA apa ya, itu pun udah SMA kelas berapa gitu baru aku tuh beneran dikasih
HP yang baru. Kayaknya antara SMA atau awal kuliah gitu, karena emang sangat butuh dan urgent. Jadilah aku tuh dibeliin HP yang baru sama ayahku. Pun itu nggak beneran dikasih langsung sama ayahku atau beneran dibeliin gitu tuh enggak. Jadi aku itu kontribut uang sekian dan ayahku sekian gitu. Jadi beneran bapak ibu tuh nggak pernah ngasih yang beneran kayak nih gitu. Buat semuanya tuh nggak selalu seperti itu. Mungkin memang ada momen yang ya udah langsung dikasih gitu. Tapi sebagian besar momen itu pasti kayak kamu harus ada usahanya dulu, baru bapak sama ibu tuh akan kasih gitu hadiahnya ke kamu gitu. Jadi ya udah dari situ aku kayak merasa bahwa oh ya emang kita tuh harus kerja keras gitu untuk mencapai sesuatu karena sesuatu itu kan didapat juga nggak instan dan pasti ada prosesnya. Jadi emang butuh kerja keras untuk bisa mencapai hal tersebut. Nah, dan balik lagi tadi kalau dari ibu itu kan emang lebih banyak di yaitu kayak tentang manage uang, terus kayak kerja keras, ya itu kan relate ya kayak kita kerja keras terus dapat uang. Nah, kadang kita kayak pengen nikmatin buat ini itu, tapi ya itu dipikir lagi apakah memang itu tuh penting atau enggak sih gitu. Karena ya itu cari uang kan nggak gampang ya. Tapi buangnya itu kayak set udah tiba-tiba udah langsung habis aja padahal nyarinya butuh waktu, butuh proses gitu. Nah, terus terkait hal itu juga, ibu tuh selalu ngingetin kayak tentang ibadah. Salah satunya juga karena tadi terkait uang, jadi aku juga inget kok mama tuh pasti bilang kayak, Mbak ketika dapat uang, berapapun itu disisihin ya buat zakat gitu. Karena kan zakat itu ya wajib ya di khususnya di agama yang aku anut gitu. Dan Tuhan tuh hanya minta 2,5% lah dari uang yang kita punya gitu. Ibaratnya itu tuh kecil banget kan dibanding dengan rezeki yang udah Tuhan kasih, dibanding dengan uang jajan yang aku keluarin gitu biasanya kayak Tuhan tuh cuma minta dikit kok, masa iya sih kamu nggak kasih gitu. Jadi ketika dapat uang entah uang apapun dan nominalnya seberapapun itu pasti aku usahakan biar aku tuh bisa menyisihkan untuk kewajiban berzakat gitu. Jadi ya selain memenuhi kewajiban dalam hal kayak keagamaan, tentu juga itu menjadi apa ya, menjadi nilai yang memang perlu dilaksanakan oleh seorang muslim dan perlu dijagalah gitu. Kalau bisa ya kita berzakat gitu. Karena itu kan juga bagian dari tolong menolong juga kepada orang yang membutuhkan gitu kan. Itu pasti tuh kayak sampai sekarang tuh kayak kadang kayak tiap gajian gitu mama bilang, Mbak udah zakat belum, Mbak udah zakat belum gitu. Dan itu selalu diingatkan sampai hari ini gitu. Nah, dan nyambung ke yang tadi juga terkait tolong menolong. Dari dulu juga salah satu hal yang aku lihat dari kedua orang tuaku dan ya aku contoh juga dari beliau adalah tentang tolong menolong. Entah kepada siapapun gitu atau khususnya nih waktu itu kayak di tetangga terdekat lah di tangga sekitar rumah. Ya ketika ada apa-apa atau mungkin sekecil apapun kita bisa menolong orang ya kita tolong gitu ketika memang ada orang yang kesusahan atau membutuhkan walaupun mungkin pertolongannya bukan dalam bentuk materi misal kayak bentuk tenaga gitu ya nggak apa-apa tapi setidaknya kita udah berniat dan sudah mau menolong dia gitu kan dan itu pun kan bisa memudahkan urusan orang lain ya. Nah, siapa tahu dengan kita memudahkan urusan orang lain, pasti suatu saat kita juga akan mendapat balasan yang baik juga. Dan kita nggak tahu kan amalan baik mana yang akan membuat kita mendapatkan hal baik juga gitu. Jadi selama kita bisa berbuat baik ke orang, kita bisa memudahkan urusan orang lain, siapa tahu nanti akan ada waktu yang kita pun juga nggak tahu kapan, di mana, waktu kejadian apa, itu juga insya Allah akan dimudahkan juga oleh Tuhan segala urusan-urusan yang kita jalani gitu. Nah, kayaknya banyak ya yang udah kita obrolin nih, kayaknya banyak juga nilai-nilai yang udah tersampaikan, mungkin cukup singkat tapi ternyata banyak juga. Nah, tapi dari semua hal yang tadi aku sampaikan, aku harap semoga ini bisa menjadi tambahan lah buat teman-teman karena aku percaya pasti dari tiap teman-teman, dari tiap keluarga teman-teman pasti ada value yang dijaga
ataupun nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kepada teman-teman semua, agar teman-teman tuh menjadi manusia yang baik. Pun juga dengan keluargaku, dan aku harap dengan sharing kali ini itu kita bisa saling belajar, dan semoga ada hal-hal baik yang bisa teman-teman ambil dari sharing session kali ini gitu. Dan aku doakan semoga teman-teman sehat selalu, dapat menjalani hari-harinya dengan sebaik mungkin, dan dapat menjadi pribadi yang selalu plus 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 lagi di masa depan. Kita juga pasti harus selalu memperbaiki diri dan selalu belajar sehingga akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi best version of us gitu. Mungkin sekian sharing session dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.